Perkenalkan, nama saya Breno Hiburmana dengan NPM 205415108. Di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal yang berjudul Potensi dan Analisis Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Tapin. Dari Jurnal Kebijakan Pembangunan volume 13 nomor 2 tahun 2018 yang ditulis oleh Wajidi dan M. Arif Anwar. Jadi di Kabupaten Tapin itu terdapat objek wisata yang baik objek wisata alam, wisata kota, dan wisata budaya, terlebih objek wisata religi. Objek wisata religi atau wisata keagamaan ini mesti dikembangkan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dengan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena data yang tersaji tidak hanya digunakan untuk bahan perencanaan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan pada bidang pariwisata. Untuk objek wisata religi ini sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Tapin, yang dilihat dari persebaran objek wisatanya yang selama ini telah dikunjungi para wisatawan, yang sebagian besar adalah berupa makam, tuan guru, masjid tua, dan berbagai tradisi keagamaan yang berkaitan dengan Islam sebagai bagian dari bentuk wisata religi. Istilah dari wisata religi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu wisata dan religi. Wisata yang berasal dari kata pariwisata, yang merupakan kata kerja dari aktivitas berwisata yang dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan secara alami menimbulkan perasaan senang, gembira, atau bersemangat, sehingga gairah dan produktivitas kerja serta pengalaman hidup seorang meningkat. Tujuan atau target berwisata pada umumnya untuk menghilangkan rasa penat, bosan, sedih, dan rasa tidak bersemangat. Derita seseorang karena suatu rutinitas yang melelahkan secara fisik maupun mental. Secara etimologi, pariwisata berasal dari kata pari dan wisata. Pari yang artinya banyak keliling, berputar-putar, dan wisata merupakan istilah lain dari kata rekreasi, berarti perjalanan untuk berpergian. Sementara religi sendiri berasal dari kata religere atau religier yang dalam bahasa Latin. Kata pertama mengandung makna yang mengandung suatu perbuatan yang memperlihatkan kesungguh-sungguhan dalam melakukannya, dan yang kedua mengandung arti perbuatan bersama dalam ikatan bersama. Dari kedua istilah itu mengandung corak individu dan sosial dalam suatu perbuatan religius. Salah satu bentuk dari wisata religi di Kabupaten Tapin adalah ziarah ke komplek makam para ulama yang oleh masyarakat lokal disebut tuan guru, syekh, atau datu. Tuan guru adalah sebutan terhadap ulama bagi masyarakat Banjar atau kiai bagi masyarakat Jawa. Sedangkan syekh merupakan sebutan masyarakat akademik untuk orang yang berilmu tinggi yang pernah mengkaji ilmu di Timur Tengah, seperti di Mekah, Madinah, dan Mesir, sehingga dianggap sebagai guru besar. Datu sendiri merupakan sebutan masyarakat Banjar bagi orang yang berilmu tinggi. Menurut Hendrawati Wajidi Zulfa Jamil tahun 2014. Karena itu seorang yang berilmu agama tinggi dan makamnya dikeramatkan, kadang disebut tuan guru, syekh, atau datu. Meski berbagai makam keramat sudah banyak dikunjungi penziarah dari berbagai pelosok daerah, bahkan dari luar daerah sekalipun seperti Kalimantan Selatan, bukan berarti pengelolaan objek wisata religi di Kabupaten Tapin berjalan sebagai mana seharusnya sebuah objek wisata religi. Ada banyak aspek dan potensi lain yang dapat dikembangkan. Tidak hanya infrastruktur, atraksi, akomodasi, melainkan juga promosi. Di penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan makam tuan guru, syekh, atau dato di Kabupaten Tapin. Pemilihan subjek penelitian ini ditentukan secara purposif atau dipilih dengan secara sengaja, yakni makam-makam yang sudah banyak dikunjungi dan memungkinkan untuk dikembangkan lagi sebagai objek wisata dengan konsep wisata religi. Makam yang dipilih adalah makam Datuk Sanggul, Datu Nuraya, Datu Gadung, Datu Kabul. Di penelitian ini juga sumber tulisan atau lisan maupun benda yang dikumpulkan melalui kajian literatur, wawancara, dan observasi lapangan.
Dan penelitian ini dilaksanakan di lokasi Kabupaten Tapin dengan analisisnya adalah makam para tuan guru, wali, syekh atau datu. Pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan cara kajian perpustakaan, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara. Keseluruhan dari data penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dan dianalisis melalui secara kualitatif, deskriptif, melalui pendekatan analisis berbasis masalah. Dari hasil turun lapangnya terdapat potensi dan kendala objek wisata religi. Yang pertama, objek wisata makam Datuk Sanggu. Makam ini berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Dan di makam ini sekitarnya memiliki potensi wisata berupa berbagai tinggalan sejarah, arkeolog, dan arsitektur dan kehidupan sosial budaya sebagaimana sudah menjadi objek wisata yang sudah eksis maupun potensial untuk dikembangkan sebagai bagian dari objek wisata religi. Lalu di Datu Sanggul ini terdapat makam Datu Nuraya, Datu Gandung, Datu Suban, dan situs bekas benteng Munggu Tayu. Artinya secara umum Desa Tatakan ini memiliki potensi wisata budaya yang cukup menarik dan adat istiadatnya masih bisa dipertahankan oleh masyarakat setempat. Berkenaan dengan objek wisata makam Datu Sanggul, ada beberapa kendala seperti kondisi lingkungan di sekitar pintu masuk, areal pintu masuk dalam lorong sekitar kubah makam yang tidak teratur dan padat karena dipenuhi oleh pedagang makanan dan cenderamata. Bangunan lorong yang menuju keluar bagian belakang atau arah timur kubah makamnya itu sudah rusak sehingga dikhawatirkan ambruk. Kalau tidak dibenahi, minimnya peraturan yang mengatur bagi wisatawan di makam Datuk Sanggu. Berikut merupakan tabel 1 potensi paket wisata religi di Desa Tatakan dan sekitarnya. Terkait dengan trip wisata religi, maka objek wisata Datuk Sanggul belum sepenuhnya terintegrasi sebagai sebuah destinasi dari paket wisata dengan objek lainnya di Kabupaten Tapin. Berikut merupakan gambar objek wisata yang gambar 1 merupakan gambar suasana lingkungan sekitar makam Datuk Sanggul. Gambar 2 itu merupakan gambar makam Datuk Sanggul dan pedagang yang memenuhi lorong masuk. Lalu gambar 3 itu ada gambar di mana produk kerajinan yang dapat dijual dari produk khas Tapin. Komplek makam Datuk Sanggul sendiri mempunyai papan nama yang seperti yang terdapat pada pintu gerbang di muka jalan masuk, namun warnanya sudah kusam. Beda halnya dengan pintu gerbang yang sudah ada pada jalan masuk Datuk Suban yang selain baru, warnanya juga terlihat cerah. Lalu yang kedua ada objek wisata makam Datu Nuraya. Seperti Datuk Sanggul, makam Datuk Sanggul, komplek makam ini juga ada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Karena berdekatan, jadi penziarah sering mengunjungi makam Datu Nuraya dalam satu paket perjalanan. Untuk menuju makam Datu Nuraya ada 2 jalan. Yang pertama melalui jalan belakang komplek makam Datu Sanggul yang tembusnya ke makam Datu Nuraya. Yang kedua, kalau dari arah Banjarmasin dari Jalan Ahmad Yani sebelum makam Datu Sanggul terdapat jalan masuk menuju makam Datu Nuraya. Dari kedua jalan tersebut sama-sama melintasi perempatan jalur angkutan batubara sehingga diperlukan kehati-hatian. Gambar berikut merupakan gambar kubah dan makam Datu Nuraya. Lalu yang ketiga, objek wisata makam Datu Gadung. Desa Gadung Keramat yang menjadi lokasi makam Gadung adalah desa tua. Di desa ini bersama dengan desa Banu Halat diyakini adalah asal mula perkembangan dan keberislaman masyarakat Tapin yang sebelumnya menganut kepercayaan lama. Masjid Gadung Keramat dan Masjid Keramat di Banu Halat adalah masjid yang dibangun sejaman. Sebagai kampung tua yang menjadi awal keberislaman masyarakat Tapin, maka wajar jika
Gadung Keramat terdapat makam para wali dan tuan guru yang terdahulu menyebarkan atau menyampaikan syair Islam. Berikut merupakan tabel 2 yang menunjukkan potensi paket wisata religi di Desa Gadung Keramat, Kecamatan Bakaran. Dan di bawahnya terdapat gambar 7 yang merupakan gambar pintu masuk dan kubah makam Syekh Salman Al-Farisi. Berikut gambar 8 yang merupakan gambar makam Syekh Salman Al-Farisi yang di sebelah kiri dan makam KH Zainal Abidin yang di sebelah kanan. Pada gambar 9 yang sebelah kiri merupakan fasilitas umum komplek Datu Gadung dan yang sebelah kanan merupakan gambar dari nenek penjual aneka produk kerajinan. Lalu ada gambar 10 yang sebelah kanan merupakan jalan menuju kubah makam dan yang sebelah kanan merupakan papan nama dari Datu Kabul yang menghadap dermaga sungai. Lalu yang keempat ada objek wisata makam Datu Kabul. Makam Datu Kabul ini dikenal luas sejak 6 tahun terakhir ini, meski jarak tempuhnya yang cukup jauh dari kota rantau. Pengunjung makam ini cukup banyak dan tidak hanya dari rantau, namun dari berbagai daerah. Saat pengumpulan data dilakukan, terdapat keluarga yang berasal dari Kampung Kelayan, Banjarmasin. Dan mereka berangkat pagi-pagi dengan taksi Colt karena setelah penziarah dari makam Datu Kabul sambil pulang menuju Banjarmasin, mereka singgah untuk berziarah di makam Datu Sanggul dan Datu Nurai. Maknanya adalah bahwa kunjungan ke makam Datu Kabul dapat digabungkan dengan paket wisata ziarah lainnya, khusus pada makam-makam para tuan guru yang ada di sepanjang jalan dengan rute mulai dari Desa Sungai Rutas menuju Desa Baulin, lokasi makam Datu Kabul di Desa Candilaras Selatan. Berikut merupakan potensi paket wisata yang terdapat di Desa Baulin, Kecamatan Candilaras Selatan. Dan di bawahnya di gambar 11, sebelah kiri merupakan gambar kubah makam, dan yang sebelah kanan merupakan makam dari Datu Kabul. Dan pada gambar yang di bawah, gambar 12, yang sebelah kiri merupakan produk ayaman khas Margasari, dan yang sebelah kanan fasilitas toilet untuk penziarah. Dan analisis dari pengembangan wisata religi ini sendiri, yang pertama penciptaan tagline wisata ziarah Kabupaten Tapin. Untuk mendukung pengembangan wisata religi di Kabupaten Tapin, pariwisata Kabupaten Tapin perlu memunculkan tagline yang dihubungkan dengan banyaknya makam para tuan guru, syekh atau datu di Kabupaten Tapin sebagai sasaran objek wisata. Tagline yang perlu digaungkan adalah kalimat Tapin bertabur ulama yang diambil dari buku Sunan Al-Ghazali, Usman dan M. Syarifuddin dengan judul Tapin bertabur ulama. Dalam aplikasinya sendiri digunakan istilah wisata ziarah yang kadang dirangkai dengan promosi yang ditawarkan, misalnya wisata ziarah Datu Sanggul, wisata ziarah Datu Kabupaten Tapin. Lalu yang kedua, pengembangan objek makam. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dari keempat objek makam ini memiliki beberapa sarana dan prasarana, serta banyak dikunjungi oleh penziarah. Meski bahwa sebagian sarana dan prasarananya belum lengkap. Kalaupun ada juga belum optimal pengelolaan. Karena itu diperlukan di sini adalah bagaimana mengoptimalkan objek wisata dengan melengkapinya dengan keragaman objek wisata lain. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan sumber daya lain. Pengembangan infrastruktur sendiri merupakan hal yang penting dari keempat objek makam. Karena infrastruktur itu meliputi aksesibilitas transportasi, sarana akomodasi, dan pendukung sarana fisik objek wisata. Pengembangan infrastruktur ini dimaksudkan agar produk wisata religi yang dipasarkan mampu memberikan kenyamanan bagi penziarah. Lalu yang keempat, peranan
pemerintah, dan pemangku kepentingan. Dalam pengembangan objek wisata ini diperlukan peranan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan berupa aturan, baik Perda maupun SK Bupati untuk menetapkannya. Misalnya kawasan Desa Tatakan, Desa Gadung Keramat, Desa Banua Halat Kiri sebagai kawasan wisata religi ziarah. Selain itu, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melibatkan BPMPD dan pemerintah lokal desa setempat itu juga dapat berperan dalam memfasilitasi terbentuknya Kok Darwis atau kelompok sadar wisata dengan menyediakan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mempertimbangkan skala prioritas dan seragam dan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi juru pelihara atau juru kunci pelihara yang bertugas merawat dan mengkomunikasikan objek makam kepada penziarah. Lalu yang kelima ada partisipasi masyarakat dan pengelola. Pada UU nomor 9 tahun 90 tentang pariwisataan itu ditegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pariwisata. Dari UU tersebut, maka pengembangan objek wisata religi partisipatif aktif masyarakat juga sangat diharapkan. Masyarakat juga akan bertindak baik sebagai penyedia kebutuhan maupun sebagai pemelihara kebersihan dan keserasaan lingkungan. Karena itu, masyarakat di kawasan sekitar makam, apalagi mereka yang secara penuh memiliki lahan terbesar di lingkungan tersebut, diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam batas-batas yang tidak mengganggu keserasian lingkungan, kebersihan, dan keindahan objek wisata secara keseluruhan. Lalu yang keenam, pemasaran wisata religi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengenalan objek wisata atau kawasan wisata mutlak harus dilakukan. Jadi fungsi promosi ini sebagai ujung tombak pemasaran wisata yang cukup penting karena banyak tujuan wisata terus muncul dan diperkenalkan dari berbagai daerah atau kawasan. Dengan pesona dan ragamnya, maka media promosi seperti leaflet, booklet, CD film, atau membuat website di dunia maya, penggunaan sosial media, dan sejenisnya untuk mempromosikan dari 4 objek makam tersebut itu cukup penting. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, secara umum Kabupaten Tapin memiliki potensi wisata religi, khususnya wisata ziarah, sebagaimana tergambar adanya makam Tuan Guru, Syekh, atau Datu yang jumlahnya lebih banyak dibanding kabupaten lain. Di Kalimantan Selatan dan sebagian dari objek wisata tersebut sudah dikenal luas oleh para penziarah dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan ada yang dari luar Kalimantan. Lalu yang kedua, potensi dari kesungguhannya adalah keunggulan dari wisata religi Kabupaten Tapin yang harus dikembangkan lebih jauh, dilihat dari aspek historis, lingkungan, dan sosial budayanya masyarakat sekitar makam Datu Sanggul, Datu Nuraya, Datu Gadung, dan Datu Kabul. Maka dari keempat objek makam tersebut itu dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai destinasi wisata objek religi, wisata ziarah yang terintegrasi dengan objek wisata religi lainnya di Kabupaten Tapin. Dan yang keempat, kendala umum yang ada pada objek makam Datu Sanggul, Datu Nuraya, Datu Gadung, dan Datu Kabul adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana, masih lemahnya sumber daya lokal untuk mendukung objek wisata, dan lemahnya pemasaran pariwisata. Oke, sekian dari paparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.